Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhandayani. Saya di sini mengajar bimbingan dan konseling. Kemudian kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Siti. Di MPLS ini saya akan menjelaskan materi tentang tata tertib dan tata krama. Selamat menyaksikan ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib dan tata krama. Nah, untuk tata tertib sendiri yaitu peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga dan yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila tata tertib ini dilanggar, maka akan diberikan sanksi. Kemudian untuk tata krama sendiri, yaitu sebuah kebiasaan yang mengatur tentang sikap sopan dan santun manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Iya, sekarang kita lanjut untuk tujuan tata tertib. Yang pertama, tata tertib itu dibuat untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan di dalam lingkungan. Kemudian, yang kedua, itu untuk mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajiban setiap individu. Dan yang ketiga, mengetahui hal-hal yang diperbolehkan atau tidak dibolehkan. Untuk tata tertib siswa ini, yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, siswa wajib mengisi daftar hadir melalui link yang sudah disediakan oleh guru BK. Nah, jadi nanti di sini link absennya nanti akan kami sediakan dan akan kami kirimkan ke grup kelas kalian masing-masing gitu. Kemudian pembelajaran akan dimulai pada jam 7 setiap harinya ya, Senin sampai Jumat. Dan setiap pembelajaran harus dimulai dengan doa. Terus siswa juga harus sudah siap mengikuti Zoom meeting atau virtual meeting 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalian udah harus siap dengan seragam sekolah kalian, dengan laptop ataupun handphone kalian dan sinyal. Itu tolong dipersiapkan 15 menit sebelum dimulai gitu ya. Jadi dipersiapkan semuanya dengan baik. Kemudian bagi siswa yang terlambat mengisi daftar hadir ataupun terlambat masuk untuk melakukan virtual meeting, siswa tersebut wajib melapor ke wali kelas ataupun guru BK. Jadi bagi kalian yang tidak melapor, maka akan ditulis alfa. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan sampai kebanyakan alfa di sini. Kalau kebanyakan alfa, siap-siap ya kena sanksi. Nah, ini akan saya jelaskan lagi. Bagi siswa yang 3 kali terlambat ataupun tidak mengisi daftar hadir secara berturut-turut, maka akan dikenakan sanksi, yaitu berupa surat panggilan ataupun surat peringatan gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk tata tertib sekolah ini, seluruh siswa yang mengikuti virtual meeting atau Zoom meeting ya, wajib memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan setiap harinya. Kemudian siswa juga harus bertingkah laku sopan dan baik terhadap guru. Terus siswa dilarang berambut gondrong atau panjang untuk laki-laki, dan seluruh siswa dilarang untuk mewarnai rambutnya. Jadi rambut kalian tidak boleh ada yang diwarna-warnai. Wajib tetap hitam dan apa adanya seperti itu rambut kalian ya. Bagi yang diwarnai akan kami kenakan sanksi. Nah, untuk seragam-seragam ini akan saya jelaskan. Untuk hari Senin dan Kamis, itu kalian memakai seragam putih abu-abu. Untuk Selasa dan hari Jumat, kalian memakai seragam putih kotak-kotak. Untuk hari Rabu,
kalian memakai seragam pramuka. Dan seluruh siswa juga wajib menyelesaikan tugas ataupun ulangan harian yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan sampai di sini kalian menunda-nunda tugas kalian ataupun ulangan harian. Jika kalian misalnya berhalangan lagi sakit, kalian wajib melaporkan sama Bapak Ibu guru, minta tugas tambahan ataupun ulangan di hari yang sudah akan ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Jadi tolong ini yang namanya tugas dan ulangan harian jangan dianggap remeh. Jangan sampai kosong. Harus konsisten dan tepat waktu dalam mengumpulkannya. Gitu ya. Ini kita lanjut ke tujuan tata krama. Yang pertama yaitu tata krama berbicara. Nah, untuk tata krama berbicara ini kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Apakah itu orang tua kita, atau guru kita, adik kita, ataupun teman sebaya kalian. Jangan sampai kalian di sini menggunakan bahasa-bahasa gaul kepada orang tua ataupun guru-guru kalian. Kalian harus bisa menyesuaikan tatanan bahasa kalian ke lawan bicara kalian itu ya. Nah, mungkin kalau untuk ke teman sebaya, kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul kalian. Tapi kalau untuk orang tua dan guru kalian, itu kalian wajib menggunakan bahasa yang baku, yang baik, gitu. Jangan sampai kalian menggunakan bahasa-bahasa gaul dan bahasa yang tidak dimengerti oleh kami. Terus berbicara juga harus ada yang namanya intonasinya, jangan yang terlalu nada tinggi dan jangan juga terlalu pelan, jadi harus disesuaikan. Terus jangan juga yang namanya berbicara terlalu cepat. Kalau kalian berbicaranya terlalu cepat, itu akan sulit dimengerti oleh orang lain ataupun lawan bicara kita. Jadi berbicaralah standarnya saja, standar ya. Gitu. Jadi ini harus tahu nih berbicaranya sama siapa. Jangan kalian di mix gitu ya bahasa yang nggak kami mengerti. Terus kemudian nih ada tata krama makan. Nah, di dalam makan ini kita tidak boleh yang namanya sambil berbicara. Kenapa sih makan itu tidak boleh berbicara? Karena bisa keselak ataupun nanti makanan yang ada di mulut kita itu bisa muncrat gitu ya. Karena kalau udah sampai makanan itu keluar dari mulut kita, maka itu akan risih ya, membuat orang risih karena itu tidak baik dan tidak sopan jatuhnya. Jadi ketika kalian makan itu jangan sambil berbicara atau sambil bercanda. Jadi harus sesuaikan, makan dulu gitu ya. Kalau mau ngomong dulu, jangan makan sambil berbicara. Nah, di dalam makan ini juga kan biasanya orang suka bersendawa. Untuk bersendawa ini juga ada orang yang tidak suka terhadap hal itu, ada yang itu kurang baik gitu ya. Jadi kalau bisa setelah kalian makan tuh jangan bersendawa, apalagi dengan orang yang baru kita kenal, karena biasanya dia suka ada yang risih kalau melihat orang bersendawa. Kemudian ini ada lagi tata krama bertamu. Untuk bertamu sendiri nih kita juga harus ada tata krama. Jadi kita nggak boleh main nyelonong gitu aja ataupun manggil teriak-teriakan dari luar gitu, tidak baik juga. Jadi kalian harus mengetuk pintu ya, ucapkan salam, dan baru kalian bertanya kalian ke situ nyari siapa gitu kan ya. Tanyakan hal itu semuanya dengan baik. Ketika kita bertamu kita harus sopan. Jangan sampai kalau kalian nyelonong gitu aja ataupun kalian teriak gitu aja, kalian nanti bisa diteriakin maling oleh tetangga sekitar karena kalian bertamunya tidak baik. Jadi kalau dalam hal bertamu ingat yang sopan, ucapkan salam gitu ya. Kita lanjut lagi.
untuk tata krama berpenampilan. Nah, untuk berpenampilan ini kita juga harus tahu tempat kemana kita akan pergi gitu ya. Contoh mau ke sekolah. Nah, ke sekolah ini kan kalian udah dapet nih ya nanti seragam. Terus seragamnya juga udah diukur sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan sampai ketika nanti kalian dapat seragam agak besar sedikit terus kalian rombak, kalian ubah bentuk seragam itu tidak boleh. Jangan yang tadinya untuk celana ya, celananya udah sesuai standar sekolah, tapi kalian ubah jadi bentuk pensil atau bentuk cut bray gitu ya. Model-model cut bray itu kalau akan ketahuan oleh kami itu bisa langsung kita kenakan sanksi gitu. Terus baju juga jangan dikecil-kecilin. Nah, untuk rok itu juga tidak boleh diubah, nggak boleh model-model. Kalau seperti itu model yang kalian dapatkan dari sekolah seperti itu, jangan kalian potong sampai ke atas lutut, itu tidak boleh. Rok yang akan diberikan itu adalah rok yang di bawah lutut, bukan ke atas lutut. Kemudian untuk kaos kaki itu juga kaos kakinya wajib warna putih, tidak boleh hanya sampai semata kaki. Kaos kakinya itu harus sampai sebetis gitu ya, tidak boleh hanya semata kaki. Nanti ketika kalian udah bisa masuk sekolah, itu akan kami razia. Kalau ada kaos kaki yang semata kaki, itu akan kami ambil dan tidak akan kami pulangkan. Untuk sepatu dan tali pun juga sama, kita memakainya tali dan sepatu yang berwarna hitam. Jangan memakai sepatu ataupun tali sepatu di luar warna hitam. Itu juga akan kami ambil, kami sita dan tidak akan kami kembalikan. Jadi kalian harus menyesuaikan ya berpenampilan kalian ini mau kemana. Terus juga kalau yang namanya kalian masih statusnya siswa itu juga kita tidak memperbolehkan untuk kalian berdandan. Ya, jadi nggak ada yang namanya dandan pakai bedak yang terlalu tebel, pakai lipstick gitu ya, terutama untuk perempuan nih. Kalau kalian dandan seperti itu tidak kami perbolehkan. Kalau kalian statusnya udah mahasiswa, itu udah beda cerita gitu ya. Terus kalau kalian mau dandan gitu ya, kalian bisa mungkin pergi ke pesta gitu ya, acara ulang tahun ataupun acara pernikahan, di situ baru kalian bisa dandan. Kalau untuk sekolah tidak boleh. Ingat ya, rambutnya yang benar bagi laki-laki yang tadi sudah saya bahas di atas. Perempuan juga tidak boleh diwarnai ya, untuk perempuan. Kemudian baju jangan diubah-ubah. Seragam sekolah tuh baik baju, rok ataupun celana itu jangan diubah. Kemudian muka juga jangan dihias-hias yang secara berlebihan. Terus juga jangan memakai perhiasan yang berlebihan untuk perempuan ya. Nggak usah pakai kalung, cincin, gelang gitu, nggak usah. Ya, sampai di situ kalian mengerti ya. Kita lanjut lagi ke tata krama untuk meminta bantuan. Nah, di sini seringkali banyak orang yang salah untuk meminta bantuan. Ketika kita minta bantuan itu berarti kita harus menyebutkan kata tolong. Ketika kita tidak menyebutkan kata tolong, itu sifatnya menyuruh. Paham ya di sini ya kalian ya. Jadi kalau kita minta bantuan kepada orang lain gitu ya, baik itu adik kita, kakak kita, ataupun orang tua, jangan lupa pakai kata tolong. Itu jangan saya tolong bilang kepada adik gitu ya, adek tolong ambilkan baju kakak dong gitu. Jadi jangan kalian bilang sama adiknya, adek ambil baju kakak dong. Nah, itu udah beda suara, beda nada, beda intonasi gitu ya. Itu kalian udah sifatnya menyuruh. Kalau seperti itu akan menyebabkan jelek gitu ya. Jadi tata krama kalian itu tidak ada.
Jadi harus disertakan kata tolong gitu ya dalam meminta bantuan ini. Saya yakin kalian pasti sudah bisa menerapkan 5 tujuan tata krama di sini. Jangan sampai kalian melupakan tata krama ini ya, baik berbicara, makan, bertamu, berpenampilan, dan meminta bantuan. Seperti itu ya. Kemudian ini yang terakhir untuk kesimpulannya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita sebagai makhluk sosial harus dapat bertutur kata yang santun dan berpenampilan sopan, karena seseorang pasti menilai diri kita dari hal yang kecil, serta harus menunjukkan identitas diri yang baik. Jangan sampai mencoreng nama baik pribadi ataupun keluarga kalian, gitu ya. Jadi jagalah nama baik keluarga, jaga nama baik kalian sendiri, ya jaga nama baik sekolah juga. Jangan sampai karena hal perbuatan kecil itu bisa mencoreng nama baik itu ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan salam sehat.